Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila, NIM 22233200040, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, mata kuliah Filsafat. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil tugas saya yang berjudul Metode-metode nalar filsafat deduktif, induktif, dan dialektika. A. Pengertian deduktif. Deduktif adalah proses berpikir yang bermula dari pernyataan yang bersifat umum dengan menarik kesimpulan bersifat khusus. Berpikir deduktif adalah proses berpikir dari keadaan umum ke keadaan khusus sesuai dengan bukti yang sudah ada. Penalaran induktif merupakan proses penalaran yang kesimpulannya diturunkan dari premis-premisnya dengan suatu probabilitasnya. Dapat disimpulkan bahwa berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bermula dari hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan fakta-faktanya. B. Pengertian induktif. Induktif adalah ilmu eksakta mengumpulkan data-data dalam jumlah tertentu dan atas dasar itu menyusun suatu ucapan umum. Metode berpikir induktif di mana cara berpikir dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Hubungan logika dan induktif ini sering disebut juga induktif atau penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum, dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas sebagai argumen, dan kemudian diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Perbedaan antara berpikir induktif dan berpikir deduktif. Berpikir induktif adalah menarik pernyataan yang didasarkan pada hasil-hasil pengamatan, sedangkan berpikir deduktif adalah penarikan pernyataan yang didasarkan pada hukum dan teori. C. Pengertian dialektika. Dialektika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialektos yang artinya pidato, pembicaraan, dan perdebatan. Dialektika adalah metode di mana penalaran yang bertujuan untuk memahami hal-hal secara konkret dalam semua gerakan, perubahan, dan interkoneksi kita dengan sisi-sisi yang berlawanan dan saling bertentangan dalam kesatuan. Bukan hanya itu, dialektika juga menjelaskan bahwa perubahan dan pergerakan melibatkan kontradiksi dan hanya dapat dijadikan melalui kontradiksi itu. Dialektika adalah logika dari kontradiksi. Dialektika menurut para ahli, yang pertama ada Plato. Dialektika menurut Plato adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Yang kedua, George Wilhelm Friedrich Hegel. Dialektika menurut Hegel adalah bergantung pada proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Sedangkan pada pihak berlawanan, menurut Plato itu bergantung pada orangnya seperti Socrates dan lawan bicaranya. Namun apa yang ada pada pihak berlawanan dalam hasil karya Hegel tergantung pada materi subjek yang dia bahas. Dalam karyanya pada logika, misalnya sisi yang berlawanan adalah definisi yang berbeda dari konsep logis yang bertentangan satu sama lain. Dan yang ketiga, menurut Karl Marx, dialektika menurut Marx adalah metode berlawanan langsung. Menurut Marx, ideal tidak lain ialah dunia materi yang tercermin oleh pikiran manusia dan diterjemahkan ke dalam bentuk pemikiran. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.